guys, jadi hari ini kita akan mengambil surat izin untuk wawancara. Ini saya akan menjelaskan untuk hal pertama yang kami lakukan dalam pengambilan data atau wawancara kepada perusahaan yang kami tuju. Yang pertama yaitu kita melakukan pengajuan untuk surat wawancara dan observasinya melalui OASIS. Di sini kita sudah masuk ke sistem OASIS-nya, lalu di sini di menu kita klik layanan mahasiswa dan pilih token pengajuan. Lalu pilih surat yang ingin kita pakai. Di sini kita memilih pengajuan surat untuk wawancara dan observasi. Setelah itu di sini kita harus mengisi beberapa pertanyaan, yaitu mata kuliah apa, kepada siapa, alamat, dan kabupaten atau kotanya. Lalu kita isi semua kolom-kolom yang harus diisi. Setelah selesai mengisi, lalu klik dapatkan token untuk pengajuannya bisa di-approve. Lalu selanjutnya itu untuk surat wawancaranya kita lakukan hal yang sama, yaitu mengisi kolom-kolom yang harus diisi dan dapatkan token. Lalu kita cek apakah statusnya terverifikasi atau belum. Setelah terverifikasi, maka jika statusnya berganti menjadi terverifikasi, maka kita bisa lanjut untuk pengambilan ke akademik. Halo guys, jadi hari ini kita akan mengambil surat izin untuk wawancara. Enggak, apa yang ditanyakan? Baik, mungkin pertama-tama sistem apa aja gitu Pak yang digunakan di perusahaannya gitu. Sistem apa aja? Aplikasi. Ini nama sistemnya atau apa nih? Karena gini, sistem di kami itu kan lebih ke arah berhubungan dengan satu departemen untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi kalau kami sebut departemen, artinya kami punya aplikasi untuk HRD. HRD ini kan ada di sebagai departemen kan? Iya. Lalu ada aplikasi untuk misalnya aplikasi untuk accounting. Cuman kalau untuk yang disebutin sih banyak nih. Kalau disebutin ini sampel atau semua teh? Sampel aja kayak Sampel ya. Pertanyaannya mulai dari departemen dulu aja, apa aja departemennya. Nah, nanti si aplikasi sistemnya di departemen itu 2 atau 3 gitu. Oke. Kalau departemen sendiri yang paling utama di sini kan ada manufacturing, ya itu pelambangannya. Lalu ada kita di sini MyS. Lalu ada departemen HRD juga ada, dan finance itu yang paling gedenya lah gitu ya. Banyak sih departemen yang paling yang banyak terlibat di satu proses di itu yang banyak terlibat mereka sebenarnya. Terus di departemen itu sendiri ada lagi ada namanya subdepartemen,
departemen manufacturing, ya, macam-macam, ada produksi, R&D, quality control, quality assurance, banyak itu. Lalu departemen finance, ada lagi, ada accounting, ada cost accounting, ada finance sendiri, gitu. Kalau HRD juga, HRD sebenarnya satu, departemennya satu, ada juga subnya juga satu, HRD. Itu juga ada selain HRD dalam arti office, satu lagi HRD satpam di bawah HRD, apa? Tim training dari bawah HRD. Ya kalau MIS semuanya satu, nggak dari pecah-pecah. Itu. Terus contoh aplikasi yang dari disebutin itu HRD, misalnya HRD kita punya aplikasi yang untuk menangani semua hal yang berhubungan HRD. Untuk data karyawan, lisensi udah pakai sistem, apalagi ya selain itu habis itu untuk finance. Nah finance itu ada terintegrasi dengan yang namanya SAP ini. SAP itu kan produk jadi yang menyatu banyak seluruh departemen, ya saya sendiri dipakai banyak dipakai di departemen, itu harus dipakai, manufacturing yang lagi dipakai itu. Jadi ada aplikasi yang enak SAP, satu lagi non SAP. Kalau kita bicara SAP ya nggak bisa dicari-cari ini aplikasi untuk finance, enggak, ya just SAP gitu. Karena semua gitu. Kecuali di HRD, kalau HRD sendiri kita bangun. Jadi saya mau jelasin soal WO-nya, mulai dari ini kali yang sudah contohnya. Kira-kira seperti ini. Jadi mulai dari jadi gini, mulai dari sini ya. Jadi kan requester di sini tuh siapa aja, semua karyawan yang pro, gitu, yang butuh WO tadi ya, yang buat engineering atau buat building maintenance atau sementara dua ini sebenarnya ada tiga sebenarnya itu ini, cuman kami belum ada. Jadi dua ini lah di sini yang sering banget di request. Jadi dia buat request dulu WO-nya, nah nanti bakal di approve sama atasan. Jadi kayak kan saya nih butuh WO, jadi saya di WO saya nanti di approve sama manajer saya. Nah setelah, jadi nanti ada 3 komisi. Pertama approve, kedua reject, yang ketiga invalid. Kalau approve, ya nanti langsung masuk ke WO-nya, nanti masuk ke admin. Nah di sini masih admin engineering. Jadi ada dua admin di sini. Ada kalau misalnya WO-nya ke BM, berarti admin BM. Jadi kalau engineering ya engineering. Nah invalid itu maksudnya apa? Invalid misalkan kan jadi nanti pada saat request WO itu kan ada yang namanya detail pekerjaan. Nah pada saat detail pekerjaan itu kayak misalkan saya request misalkan ke BM buat ganti kursi misalkan. Ternyata pada saat saya ketik typo gitu, ganti meja gitu kan. Nanti mungkin saya bilang ke manajer, ini ada salah nih. Nah nanti statusnya jadi invalid gitu. Nah nanti pada saat invalid si saya nih edit lagi, bisa edit lagi si WO-nya gitu. Jadi nanti yang bisa edit tuh, jadi nanti bukan buat WO-nya itu ada dua. Pertama adalah tanggal estimasi, kapan saya tuh mau selesai nih si WO-nya. Terus yang kedua adalah tingkat kerjaan gitu. Dan dua itu. Nah kalau reject, ya ada something else lah gitu ya. Kenapa sih nanti manajer saya akan reject? Ya mungkin karena itu udah ganti ngapain gitu ya. Jadi ada 3 kondisi di sini. Gitu. Nah lalu ketika udah masuk WO-nya ini ke admin engineering atau BM, nah si admin ini bakal assign teknisi di sini. Jadi dia bakal pilih nih teknisi siapa aja nih yang mau beliin si WO-nya gitu. Soalnya nanti pada saat pilih setelah milih teknisi, nah nanti WO yang sudah dipilih, jadi misalkan ada WO yang tadi saya nih, nah yang tadi misalkan si A gitu ya nanti. Nah WO yang saya ini nanti bakal masuk ke datanya si A gitu. Jadi, atau ya kayak misalkan kasusnya engineering, misalkan ada pergantian alat di mana gitu ya, nah, yang akan sebenarnya si A, B, C gitu. Nah si WO ini bakal masuk ke A, B, C gitu. Nanti kan istilahnya enggak masuk, jadi sesuai gitu. Mulai masuk sini ya kan. Nah nanti setelah mereka udah ini nanti mereka isi diagnosa. Kira-kira apa nih, kenapa penyebabnya nih gitu. Kalau misalkan dirasa butuh spare part tambahan misalkan untuk alat ini gitu ya, nanti dia bakal pilih spare partnya. Nah spare partnya ini masuk ke SAP, jadi nilai ke SAP gitu. Nah setelah teknisi udah selesai ini, si diagnosa ini, nah si nanti ngeliat nih kerjanya dia nih, kerja teknisinya ngapain sih dia gitu, ini gitu, sama spare partnya apa aja di request ini gitu. Dirasa mereka dari yang udah cocok, nah oke, ya kan. Nah nanti ada 2 kondisi di sini buat nge-finish si WO-nya. Kalau udah finish, ya nanti sama requesternya saya nih, nanti ngeliat nih, kok udah finish nih WO-nya, nanti saya ngeliat nih, oh dia ngerjain apa aja, ini, oh dia ganti spare part dia, ini.
Kalau misalnya saya udah dirasa udah oke sama pekerjaannya, saya close, udah ya finish. Gitu. Tapi misalkan ternyata finishnya ada alasan tertentu, misalkan kayak, oh gimana harus dilanjut part 2 misalkan bakal malah gitu kan. Misalkan kayak, oh ini harus pengerjaannya sama vendor lain gitu. Jadi kayak saya sebenarnya minta di-finishin. Itu kan adanya finish with exception gitu. Nanti apa namanya, si ini sebenarnya nggak harus SVP sih, admin sih biasanya. Admin itu nanti ngisi remarks, kira-kira kenapa nih si finish with exception kenapa nih, alasannya apa gitu. Nanti baru nge-close dari saya, baru drone. Kira-kira gitu lah gambarannya. Itu untuk mockupnya sebenarnya ini ada. Jadi nanti ini loginnya simpel aja, user ID password ini, terus pas login. Nah kira-kira dashboardnya ini gambarannya. Jadi nanti di sini ada tiga menu utama ya, ada master data, transaksi, report. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya master data, nah ini master data alat lah ya. Jadi kayak si semangat sih ada jasa juga gitu ya. Jadi nanti si apa namanya adminnya itu bakal input. Jadi kayak misalkan requester ini butuh perbaikan alat apa gitu. Nah itu tuh harus ada di sini sebelum nanti request. Kalau misalkan belum ada gitu ya di daftar alat itu, nah nanti si requesternya minta ke adminnya, kalau inputin gitu, kalau inputin alat ini atau misalnya jasa ini gitu, supaya nanti saya bisa request gitu. Ya sudah gimana? Kira-kira gimana? Kemudian, nah ini transaksinya kira-kira seperti ini buat ngajuin. Jadi yang tadi saya bilang ya, kita mau selesai menurut kita nih ya sebagai requester, mau selesai tanggal berapa gitu, mau hari ini misalkan, atau hari besok, atau minggu depan ya harus armu selesai requesternya. Nah, untuk siapanya sebenarnya udah otomatis sih. Jadi pada saat nanti pilih alat itu sebenarnya udah filter. Jadi udah ada pembagian gitu. Oh ini buat filtering, oh ini buat BM gitu. Jadi udah dibagi lah gitu. Nanti pada saat nanti klik si alatnya, ini harus juga nih kode alatnya, nama alatnya, lokasi di mana dan segala macam. Nah pekerjaannya apa? Tadi yang misalnya tadi saya nih berganti kursi, nah ini di sini di bagian sini. Gitu. Nah statusnya di sini masih draft. Karena kan kita harus diatur dulu ya sama atasan saya, gitu, manajernya kan gitu. Jadi statusnya masih draft. Kalau misalkan sudah di-approve ya statusnya approve. Tadi ada 3 kondisi tadi ya, approve, invalid sama reject. Ya gitu. Kemudian, nah ini remote approval-nya kira-kira kayak gini. Sebenarnya enggak kayak gini sih. Jadi kayak nanti di sini ada tombol gitu, nanti buat change status, nanti bakal ada drop down gitu. Nah, jadi kan ada sebenarnya kayak gini, jadi ada drop down gitu, nanti ada statusnya approve, invalid, reject itu segala macam. Nanti bawahnya dari remarks sebenarnya. Cuman biasanya manajer males, jadi langsung lah. Itu. Nah ini untuk list PO-nya. Jadi nanti ketika misalkan sudah lagi, ini buat ini di requesternya ya. Jadi kayak nanti kan ada nomor ini. Biasanya sih nomornya kayak strip tahunnya, strip bulan, terus angkanya. Nah, setiap bulan itu riset nomornya. Gitu. Jadi setiap bulan riset. Nomornya terus untuk siapa, nama, lokasi di mana, kerjanya apa, requester siapa, terus kayak ini ada status request maksudnya status request ke atasannya. Jadi kayak ini approve gitu sama macam. Nah status soal itu maksudnya jadi ada yang namanya review. Jadi ada tiga review itu maksudnya udah masuk ke admin si WO-nya. Terus ada statusnya in progress. In progress itu ketika misalkan si adminnya sudah ngasih teknis itu tadi. Nah itu lagi in progress, lagi jalan ini sama mereka gitu. Nah ketika in progress itu, nah si adminnya itu udah langsung bisa finishing gitu. Jadi pada saat mereka udah intinya tuh ada kondisi juga di mana si teknisnya udah isi diagnosa gitu. Ketika dia udah isi diagnosa, kan dia bisa lihat waktunya apa aja kan, yang bisa apa aja yang mereka isi gitu ya. Nah setelah itu admin bisa nge-set statusnya di finish gitu. Nah nanti di status soal ini dia finish gitu. Itu sih, terus report ya, report inilah, report sebenarnya lebih detail lagi, soalnya panjang nih sebenarnya. Mulai detailnya ini sebenarnya panjang karena ada tanggal-tanggalnya sih. Jadi misalnya dari tanggal sign, tanggal finishnya, tanggal dia estimasi menurut requesternya, terus estimasi dan panjang. Gitu, itu sih kira-kira kalau mau lihat di kami sebenarnya udah diatas. Ini saya pakai diam. Nah, kira-kira ini, jadi dashboardnya itu cuma dilihat ini, kira-kira yang jumlah list sana tuh 700 bukan nomor ke sini. Nah, masa datanya ketiga ya, ada alat, ya saya lupa ada lokasi sama siapa. Alat kira-kira ini tidak, kayak ini, gitu. Jadi lagi, yang itu nah, sini, ini admin ya. Jadi pada saat requester nanti si masa datanya nggak ada gitu. Jadi nanti yang ada tuh cuma saya sebagai requester cuma di transaksi sama pengajuan WO. Sudah juga. Jadi kalau approval dia ada pengajuan WO sama approval. Gitu.
begitu. Jadi si admin bisa nge-delete si data ini, ya, data atau dasar di sini bisa update, bisa lihat sesuainya gitu. Jadi misalkan kan biasanya tuh kalau di pabrik jalan alat-alat tuh suka pindah-pindah tuh, misalkan dari level 1 ke level 2 gitu dan segala macam. Nah itu biasanya kan harus ada tuh lokasinya. Nah buat ngeliatin nih gimana nih awalnya gitu, ini bisa di sini gitu, di sini. Kalau buat tambah di sini, ini di sini. Ini formnya kira-kira di sini. Ini dari nama jasa, terus jenis barang apa, bisa gitu ya. Terus kemudian biasanya, nah ini penting sih. Jadi takutnya, dan kenapa ada data ini? Soalnya kan tidak mungkin dong kayak BM ngurusin alat pabrik itu kan nggak mungkin lah gitu. Sesuai lah gitu. Nah jadi ini penting banget di sini. Jadi ini buat dari datanya gitu. Nah, terus mengaset, biasanya mengaset sampai ini biasanya buat engineering gitu. Kemudian dari pabrik, ini kemudian lokasinya, ruangan dan segala macam gitu. Pokoknya. Nah kalau yang ini nomor kodenya ini sesuai dengan lokasinya. Jadi misalkan kayak Busden nih, dia kodenya BDC, UC, PVC, produksi utama PU. Nah angkanya itu sesuai dengan jumlah yang sudah ada gitu. Jadi misalkan dia kan di produksi utama sudah 144, nah berarti dia di produksi utama itu ada 144 alat gitu. Jadi itu terus yang lokasi, nah dari ini. Jadi biasanya kalau ini saya lihat jadi kayak engineering sama BM itu dia punya kebutuhan perbedaan apa ya, penanaman lokasi lah gitu. Nah kalau di kita itu ya udah biarin adminnya aja, oke itu pasti gitu aja, udah terlalu aja tentuin itu bisa gitu. Jadi terserah gitu. Jadi misalnya kayak butuh lokasi, misalkan di level 2 ternyata ada lokasi baru nih gitu, saya butuh, ya udah itu di sini gitu. Kita sesuai di lokasi utamanya gitu. Wah gitu. Nah si yang ini misalnya itu jadi penentu buat kode alatnya gitu. Itu terus apa? Nah ini data-data step-nya ini biasanya buat yang engineering biasanya yang dia orang pakai. Nah ini udah langsung ngelink ke SAP gitu. Jadi mulai dari proses step-nya, lokasinya dan segala macam itu udah ngelink ke SAP gitu. Terus buat pengajuan, nah ya kan ini kayak dan saya ini requester nih, saya pengen ngajuin ke dia gitu ya, bikin sehari dan nah di sini kelihatan nih yang buat dia tuh aja gitu ya. Nah di sini misalkan aku mau pengadaan gitu. Nah, gitu ya. Wah, misalnya ini lah gitu ya. Klik. Nah, sini baru saya isi formnya gitu ya. Mulai dari tanggalnya, saya pengennya hari ini. Saya pengadaan, misalkan pengadaan meja gitu ya. Submit, ya. Nah, nanti bakal email. Emailnya kira-kira gini. Gitu, kalau ini. Nah, nanti yang bukan ini, sorry. Nah, ini sorry. Ini tuh nanti email ke manajernya bahwa ini ada WO kalau approve gitu. Nah dari kalian kira-kira kayak gini lah gitu. Kalau approve bla gitu. Nah setelah di approve oleh manajernya, kemudian ada email kayak gini bahwa ini yang cari pasarnya. Jadi kayak ini udah di approve nih oleh siapa gitu. Nah nanti ada dua email, satu lagi ke adminnya karena dia ke ini ke engineering. Nah dia bakal ke email admin engineering gitu. Nah nanti pada saat ini udah masuk nih, ya kan WWW yang sudah di approve ada tuh. Nah terus saya mau review nih, ya review Pak. Nah di sini saya milih teknisinya. Jadi misalkan kalau sama tanggalnya, misalkan tanggalnya menurut ini nih kan dia tanggal 26 nih. Terus tapi setelah saya misalkan cek di papahan misalkan bisa tanggal 26, misalkan tanggal 5 gitu ya, saya realitasnya menurut saya bisa aja 5 terus habis itu saya teknisinya buat siapa ini misalkan gitu. Nah nanti tiga orang ini bakal menerima WO ini gitu. Yang ini mana ya apa? Karena kan yang dulu cuma gitu doang, nama itu gitu. Nah nanti pada saat teknisinya sudah dapat, ya, kan nanti kan dapat nih, kira-kira aja nih kan WWW sudah desain gitu ya. Nah, nanti kira-kira ini, jadi nanti teknis ini siapa? Datang di sini siapa gitu ya? Misalnya ada 3 tuh, dari kira-kira 3 gitu. Ya misalnya apa? Ini apa kayak gitu ya? Di submit udah. Nanti statusnya berubah di on progress, udah ya. Terus nanti bisa langsung kita finish lagi ke si adminnya. Contohnya finish kemana ya? Oh ya, finish. Nah, dulu. Nah, nih, jadi kan kelihatan nih di sini teknisinya siapa, ya kan, di pasarnya apa gitu kan. Nah, terus tinggal pilih finish exception, finish biasa gitu ya. Tapi tinggal kasih solusinya apa gitu kan, karena dia masanya misalkan dari TikTok sama
itu apa sih juga tahu. Itu solusinya misalkan pembersihan lampu di apa gitu ya misalnya gitu. Kita submit. Nah nanti si requesternya bakal emailnya yang mana ya, ke emailnya apa nih? Oh ini nanti ada gini. Jadi nanti si requesternya ya dapat email seperti ini, oh udah status finish pada tanggal sekian gitu. Nah mohon untuk si requesternya close gitu. Karena yang terjadi pada wawancara sebelumnya, menurut akhirnya sudah finish, kok nggak di close gitu kan padahal saya finish tanggal segini gitu. Nah untuk mencegah kesalahpahaman, nah makanya dibuat ini, jadi dibuat ini kayak udah finish nih tanggal sekian, terus itu aja close kan, dan itu udah selesai gitu, itu udah selesai gitu. Urusan close itu urusan requesternya gitu. Mana ya close-nya kalau close. Nah ini nanti ketika misalnya requesternya udah close, nanti dia bakal ngirim lagi ke adminnya. Admin ini kan admin drain. Nah, bikin admin ini di close nih sama si requesternya tanggal sekian. Tuh, tapi dia ada dua. Nah, close itu ada dua, satu sudah close biasa, sama close sudah exception. Kalau close sudah exception itu yang kayak saya udah terima kerjaannya, tapi saya ngerasa kayak, oh ini belum selesai. Oh ini mah masih ada something nih misalnya. Nah, nanti dia bakal close exception. Rasanya itu misalnya Oktober masih rusak gitu. Kemudian kok masih rusak gitu, bagaimana gitu, ya, gitu lah. Jadi mereka tahu gitu. Pas udah oh berarti si kerjanya dicek. Kira-kira begitu lah. Untuk seperti itu kan namanya. Kira-kira sih betul kalau ini seperti ini lah. Ya terus tapi ini bisa dikonvert Excel karena kebutuhannya mereka kan mereka kayak kalau ini lapornya konversi Excel juga. Excel juga kayaknya ini. Ya punya jadinya itu bisa ada statusnya, requesternya, tanggal. Nah ini tanggalnya yang dipunya tanggal membuat tanggal masih banyak karena permintaan ya udah mereka mau bisa gini gitu kira-kira betul. Apa ini satu lagi kalau nah biasanya itu suka ada orang-orang nyangkut. Jadi misalkan nih ya misalnya aja kan dari 110 pas satu terima mereka langsung ke 112 mana nih yang 111 nya gitu kan. Nah di sini kita bisa lihat nih WO mana aja yang masih nyangkut di atasannya gitu. Jadi sekarangnya tuh kok mana nih ini kok kocak gitu ya, data ini masih benar tuh statusnya udah masih nyangkut di manajernya gitu. Biasanya kalau udah nyangkut ini biasanya kontaknya by email misalnya semua jadi tolong dong yang ini oke gitu. Terus kira-kira bagaimana isinya gitu. Kita ini memakai sistem itu siapa aja? Yang sistem ini tuh kalau buat requester itu semua karyawan Metro itu bisa pakai bisa gitu. Cuman kalau spesifiknya untuk kesiapannya itu cuma dua, departemen engineering sama building maintenance. Sebenarnya Smith juga, cuman belum di apply sih. Kalau buat WO-nya sendiri itu 3 engineering, building maintenance, Smith. Cuman yang saat ini yang lagi di apply di sistem ini cuma dua. Tanya mungkin saya sih. Bila bingung itu ributnya. Jadi komplika. Oh, ada yang sistem baru, sistem yang langsung itu dipakai di kantor. Tapi biasa kalau lihat aplikasi kalau nggak di HP atau di sendiri, kalau aplikasi yang langsung interface langsung di kantor itu pasti tadi. Karena ini pemakaiannya buat internal kantor doang. Jadi bisa dimodif sedemikian rupa. Jadi mau ini pengen reportnya nama kita tambahin. Jadi pasti kalau melihat ini kok ada ini ya karena kan dibaca dari si user yang pengen adaptasi ini. Sebenarnya karena cuma ketemu kan. Ya, tapi sebenarnya yang diimplementasi pertama tuh ini dulu, karena yang mencetus idenya tuh yang dari ternyata building maintenance Smith juga pakai. Gitu. Nah, ya udah aja karena ini kebutuhannya sama, ya kayak kebutuhannya juga sama dengan lain. Ya udah aja kita bikin template sebenarnya. Jadi kan bikin template, nanti pada saat datanya ini, ya data masa datanya kayak di yang sini contohnya, itu kan betul kan. Jadi kayak buat untuk sendiri, buat jadi pada saat nanti ini kebetulan saya pakai akhirnya building maintenance. Jadi pada saat nanti masa data ini di alat biasa ini udah terfilter. Jadi yang sebenarnya nggak ada gitu. Ini khusus buat PM. Ya dia nggak akan ngecokin yang apa masa datanya itu yang ngapain juga gitu. Cuma nih kalau yang barengan mungkin lokasi ini barengan. Cuma kalau yang ini udah bisa. Gitu. Ada yang belum jalan? Kalau masih Kalau yang tadi kan yang menggunakan gas itu yang 3 tadi itu deh beda-beda lah asisnya.
Kalau update aksesnya sih sebenarnya, misalkan saya contoh misalnya Busdev ya. Nah, nanti Busdev sama admin engineering itu beda. Nanti yang dibuka aksesnya paling kayak cuma misalkan transaksi pengajuan WO doang gitu. Kalau yang buat manajer biasanya rekornya cuma transaksi dari pengajuan WO sampai apa doang gitu. Ke bawahnya ini yang kayak teknis apa segala macam ini buat admin. Nah, misalnya saya ini ya sebagai super admin ya. Nah, di sini saya ada data user, ternyata ada data user. Nah, ini saya nanti bakalan di sini. Jadi ada role-role di sini tuh. Ada engineering, ada admin, ada teknisi. Dan nanti teknisi dia nggak ada nih, transfer data ini nggak ada. Paling cuma transaksi ya, karena dia user biasa juga ya, itu bisa ngajuin gitu. Tapi nanti di sini untuk khusus teknisi, nanti terbuka nih dashboard teknisi. Buka. Nah, yang eksternal ini nggak terbuka, karena yang nanti dibuka itu cuma buat admin doang, admin engineering atau admin dia. Gitu. Karena kan nanti pas di sini pas di nah, jadi kan dari sini kan kita ambil ya, ini kan sebenarnya teknis internal tuh. Cuma ada kasus di mana kayak, oh ini mas kalian vendor nih, nah nanti baru masuk di sini. Itu namanya itu tadi ya nama misalkan FPT apa kayak gitu nah itu nanti biasanya pada saat klik sampai di sini dia bakal munculnya di sini PO di sini gitu. Jadi udah gitu. Nah jadi kayak nah cuman kelemahannya adalah pada saat ini karena permintaan dari gue ya. Jadi mereka tuh jangan harus dimana kayak oh yang internal mereka kerja yang eksternal juga kerja itu jangan. Mereka harus pilih salah satu antara yang kamu harus pilih ini atau ngisi di sini gitu. Karena nanti buat filter data juga gitu, itu juga agak sulit tapi biasanya sih jarang banget kasusnya gitu ya kayak oh yang internalnya kerja yang eksternalnya juga kerja gitu. Jangan, jadi kayak harus salah satu pilih gitu. Itu sih paling pokoknya kalau yang di buat requester akan ada tuh yang masuk data, report, dashboard ada jadi langsung tes transaksi, pengajuan itu langsung gitu. Nah terus misalkan mau lihat nih WW apa aja yang saya udah ngajuin nih, nah di sini udah ada di sini. Nah di sini jadi kelihatan nih WW apa ini yang saya udah ngajuin gitu ya. Misalnya contoh si admin ini dia ngajuin ke oh ini mana sih? Ini mana? Pokoknya apa namanya ngajuin misalkan kemana aja ini kelihatan di sini. Terus siapa hari ini macam terus bisa ngeliat di dalamnya. Nah ini bisa ngeliat di dalamnya itu sih. Oh, jangan lupa bisa makan sama itu semua. Udah ada aplikasinya udah data yang dipakainya udah itu sih paling jadi kan dia mau menghemat nggak ada itu soalnya jadi nggak ada formnya itu kan dulu pakai kertas gitu kan kertas itu harus susahin terus ya kan kalau kertas itu dipakai pakai rapi terus sampai akhirnya gitu oh tapi banyak menggunakan kertas itu per bulan, per tahun, per 5 tahun. ya itu direkap kan itu buat nanti apa audit mah apa pasti ada audit ya gitu ada ini mah mempersimpel lah bagian dari report yang wah makin banget kan lumayan gitu rasanya ya itu lagi cukupnya Nah, kalau yang ini yang mau saya jelasin aplikasi namanya processing data kita mau bilang CMS, jadi Customer Management System. Ini tuh aplikasi kalau nggak salah, saya ini masuk sini kalau nggak salah. Ini 2014 gitu, masih di kerjaan pokoknya, cuman fiturnya belum selengkap yang ini. Jadi pas saya masuk tuh kayak dialihkan fiturnya karena si orang kamera ini minta fitur ini, tambahin fitur ini, saya nambahin ini. Makanya ini kalau dilihat dibandingin sama yang tadi saat ini harusnya lebih simpel. Tadi yang pakai cuman karena kalau yang tadi requester bisa semua karyawan requester bisa bagaimana karena buat request order. Nah kalau ini sebenarnya setahu saya ya aplikasi yang dibikin itu untuk memindahkan pekerjaan timnya mereka yang asalnya full di Excel. Karena kan kayak buat report terus buat yang nggak benar ini siapa di sini Excel semua seperti. Terus kalau ada pergantian tuh bingung mau ganti yang mana gitu. Nah kalau satu mereka request ke NAS pengen itu ini data Excel banyak dan makin tahu makin banyak terus kalau
ganti kendaraan itu bingung. Kalau ada pencatatan kayak benerin mobil, maintenance-nya kayak ini ganti oli, ini ganti apa. Nah, catatannya pusing, apalagi pas di ujung-ujung kan harus ada report dikasih ke manajemennya atau ke bahkan direksi, kan harus tahu karena pengeluaran uang, terus ke bagian final juga harus tahu. Maka gitu. Login sebenarnya cuma mereka di rasa mereka tuh ya enggak aja. Jadi saya coba pakai. Nah, dari tampilan kelihatan kan lebih jadul kan. Jadi ya gini lah gitu kayak zaman XP. Nah ini pahit. Nah ini untuk tampilan awalnya ya. Nggak tahu ini ya kemarin itu nggak ada apa kayak tadi diagramnya muka nggak ada karena dulu tuh hajar aja. Jadi kalau mau foto-foto foto aja. Jelasin ini dulu aja Pak ya. Halaman awal yang tampil aja. Kemudian dari menu itu ada tiga menu utamanya lah. Master mobil ini masuknya data master karena ada dua kategori nih, ada master, ada ini untuk transaksi beda. Nah untuk yang master buat mengisi data mobil kayak misalnya jadi kita tuh bisa lihat dari sini itu jenis mobil, ada inventaris, ada operasional. Karena di situ ada dua inventaris itu yang diaplikasi ke anak manajer. Itu kalau di cabang ada misalkan di cabang ada DM-nya, ada yang manajer di cabang itu dikasih mobil. Nah dicatatnya di sini. Jadi tahu misalkan di cabang Bali ada mobil misalkan mobil apa gitu. Ada ketahuan dia pegangnya sekarang siapa misalkan kayak itu ada tulisan cabang tuh ada dari atau dia cabang Bandung juga. Terus Pak Kuswanto kasih terus statusnya apa inventaris. Kalau kayak ini tanda ini operasional itu kalau bisa dilihat. Nah pentingnya aplikasi itu yang dulunya di Excel nggak bisa dihapusin. Ini ada misalkan dari pertama tuh dia yang pakai asalnya ini Pak Rodi sama Pak Effendi. Nah terus di cut off tahun 2023 sampai sekarang yang pegang itu Pak Rudi atau bisa kelihatan. Jadi yang awalnya siapa, terus yang sekarang siapa bisa dilihat dari sini. Lengkap dengan ininya, nama polisi udah pasti. Terus tahu kita sebenarnya data mobilnya lengkap loh. Gitu. Terus, nah ini tampilan yang atas ini untuk mobil ya dipegang oleh karyawan yang kebetulan punya serikat, punya nomor induk karyawan. Nah ada juga mobil yang benar-benar nggak punya miliknya. Jadi kayak mobil yang ada di pabrik ada misalkan forklift, kan itu nggak ada yang pegang. Ada semua bisa pakai, misalkan kayak mobil si satu yang pegangnya ini, si dua ini, simpan di sini. Jadi gimana caranya mereka tuh kayaknya semua data mobil yang dimiliki Metro terdaftar di satu aplikasi, ada database seperti ini. Karena kalau waktu pakai Excel kita bingung. Ya kalau cuma 10 gampang. Ini kayaknya kan udah sampai berapa banyak? Banyak banget. Kalau kayak gini sebanyak ini di Excel ngelihat orangnya siapa, terus kalau ini pindah-pindah orangnya siapa, banyak, terus giliran ada audit mau dicek. Jangan kan kalau audit itu nantinya ada lebih. Tapi kalau pengen lihat kalau mobil yang di sekian gantian pernah dipakai siapa aja selama 5 tahun terakhir. Nah itu nyari gimana? Pakai aplikasi. Walaupun kelihatannya simpel, tapi pas ada sewaktu-waktu ada yang ditanya itu bisa cepat nyari, nggak butuh waktu. Nanti kan tunggu sehari dua hari mencari dulu dapat pasnya gitu apa gitu. Nah selanjutnya ini masih buat ini mau kasih kendaraan. Jadi misalkan ini mau dipindah lagi orangnya, ini ada sendiri apa di pabrik capnya pegang. Terus mulainya kapan, kendaraannya apa misalkan karyawan sebelumnya bisa yang bilang ini nanti bakal muncul yang kita kasih tadi nambah yang tadi nanti mungkin muncul di bawah sini gitu.
mau servis ini. Jadi sebelumnya biasanya si yang megang mobil kalau di pusat sih langsung sama driver dari tim kantornya diurusin. Jadi tidak lagi Pak dari Pak kan dia ada punya, biasanya ada driver langsung datang Pak ini fungsinya mau dicek ternyata berapa langsung. Kalau di cabang biasanya dia datang dulu kayak tanya dulu estimasi yang harus dibetulin apa aja, oli kah, ban kah, atau semua. Nah nanti kalau nggak ada di sana diinfokan ke agen ini untuk diinfokan di tanggal berapa perbaikannya, terus kilometer terakhir berapa. Ya sama kayak kita kalau di backup kan di data ya kilometer berapa, terus saya tanggalnya berapa, terus keterangannya apa, keluarnya apa, dan ada bengkelnya di mana harus disebutin karena nanti untuk pendataan. Karena nanti dicek juga kan bengkelnya pendataan dan itu kan bisa dibawa kalau bisa Pak. Kalau di pusat langsung kan yang ditunjuk sama departemen mereka kayak ini, kalau di bawah kan nggak bisa, makanya harus ada bisa jadi berapa. Kalau udah ya nanti kita untuk perbaikan media gitu. Bisa lagi. Ini STM kan sebenarnya fiturnya kayaknya dipakai dan dipakai deh. Kalau STM sebenarnya tujuan awalnya buat reminder. Ya saya kan 5 tahun sekali, setahun sekali, 5 tahun sekali gitu kan. Bisa dilihat tahun berapa, harga itu temponya, kapan, total pajaknya berapa, terus tim mana yang mengajukan, terus tanggal pembayarannya kapan, pembayaran tahun ke berapa, sampai 5 kan. Kalau 5 kan nggak dikali otomatis gitu. Nanti harusnya kalau ini datanya sering dipakai, ini nanti muncul. Ini kan sebenarnya untuk catatan dan pengingat juga. Kalau mobil itu dari waktu itu berapa kali apa diminta untuk si administrasinya gitu. Ya otomatis itu yang ya ini tadi lanjutan dia yang tadi misalnya sini request service dan dari oli kilometer berapa yang tadi diisi kan itu yang lanjut ke transaksi. Udah mulai angkat-angkat gitu. Kalau tadi kan lebih ke master mobilnya, jenis mobil ini ada request perbaikan apa, terus yang pegangnya siapa, mutasi ke siapa. Nah kalau jadi udah mulai angkat karena udah ke transaksi, detail transaksi. Bisa kita coba ya, ini agak ini. Coba detail transaksi. Buat bahan tadi sudah detailnya seperti ini. Ini kalau udah selesai. Detail transaksi. Oh, ini lebih banyak juga. Jadi semakin ditambah, semakin banyak. Untuk masuk KPM itu harus masuk. Karena kan mereka yang pada. Jadi sedetail itu jangan cuma ini sedangkan KPM masuk harus masuk. Karena nanti ada namanya report untuk kayak pengeluaran itu untuk biaya mobil doang. Jadi cuma buat ini ke file aja dari Pak mobil. Karena mobil itu pasti ada aja kejadian kayak turun mesin terusnya mobil itu memang detailkan di sini terus sekian kita bisa terus. Nah sebenarnya untuk fungsi utama itu sudah selesai, lebih simpel kan dibanding yang tadi. Karena ini karena memang buat kebutuhan internal mereka yang nanti bakal ditanya sama departemen finance biasanya nanti terus akuding gitu, pasti nanya ke sini. Nah, mereka dapetin data ya dari kasih dan lebih akurat dibanding kamu itu sendiri pakai Excel itu lebih akurat. Karena ini pasti
pasti ada data baru langsung itu bisa tahu. Tinggal lebih ke biasanya kalau aplikasi yang model seperti ini lebih ke menekankan usernya harus aware sama harus tadi. Jadi nggak bisa tuh dari kelupaan lewat satu nanti pas ada audit atau diminta kurang satu transaksi karena tuh kurang ya ini kan kelihatan ya misalkan yang cuma ganti oli mungkin 400.000 dari total berapa ratus juta itu aja kerja margin pasti dari si gitu. Nah itu udah sampai transaksi udah. Nah ini yang tanpa dikatnya tanpa memegang orang jadi mobil yang tanpa yang pegang lah orangnya juga sama kita lakukan sama kita. Nah itu udah masuk ke report ada transaksi perkendaraan udah di tanggal berapa sampai tanggal berapa selama periode yang tadi kita pilih Januari sampai September periode ini nggak diisi biasa jadi direkap nggak cuma per satu kali nggak cuma per satu kali transaksi ada berapa ada 256 itu nggak sampai setahun kan? Iya. Nah, gitu. Jadi yang diminta sama departemen lain masalah apa? Ya istilahnya tanggung jawab ini uang itu tuh dipakai buat kan apa aja. Ini untuk waktu pakai Excel tuh ya kita juga bingung pas ngeliat pengen ini pokoknya ya namanya user kan nggak ngerti teknis ya. Jadi saya tuh Excel gini biasanya bikin aplikasi biar lebih mudah. Kita kadang kan ini sendiri kayak bisa dulu lah ngomong-ngomong oh ini biar gampang biar datanya akurat enak dilihat kayak di kode biar enak dilihat gimana nah itu kan pokoknya saya biasa kerja gini nah kita kadang kalau sekarang kayak buka gitu yang tadi Pak Reza lihatnya bukan mau nggak tambah lagi ini dibikin dulu kan pasti ini oh ya setuju kalau ada kurang kalau misalnya tambahin tampilan ini atau report ini untuk saya soalnya saya butuh kan gitu terus ada keseluruhan bisa sampai perbaikan tahun 2020 ya. Kalau di sini saya lebih main report ini data otomatis pakai sistem kemudian ini akhirnya Januari nggak pernah ada servis nggak pernah ini ada jadi ada biasanya ada dalam setahun dia kondisi ini nah ini terakhir setahun begini ini semua otomatis pakai sistem jadi cepat ini biasanya kalau data ini mungkin keluarnya pas audit karena mungkin biasa tahunan pengen tahu selama 1 tahun ada kan dia ke transaksi servis kendaraan tidak di sini terus sampai ada total sekian yang banyak itu nanti ada semua ya
kerjanya tuh nganter-nganter karyawan yang misalkan yang tugas keluar kota, misalnya Pak Anton kalau ingat dulu Pak Anton ke Surabaya kan dia akan driver. Nah driver kan nanti ada absen lah atau apa, jadi kan ada perhitungan pembayaran apa bisa di sini, dari itu nyambung sebenarnya sama HRD, karena HRD punya data dari presensi fingerprint itu kan ada berapa sebelum si bapak ini ngetek dulu mau pergi lah, terus nanti pas pulang saya sampai nanti ada datanya, mereka tuh butuh data itu. Kebetulan Pak saya pemilihan gitu. Cukup klik itu semua data terambil, karena nanti pada tanya bapak ini benar nggak pergi tanggal sekian pulang tanggal sekian, ada di sini misalkan ini tanggal sekian, ini tanggal 21 nih pergi kan, datang dapat pulang habis nganterin siapa sehari, yang input tadi udah ada yang 5 sampai yang input hot keluar hot info gitu, dan dicari kesempatan untuk pembayaran yang sebenarnya itu udah aplikasi itu cuma aja. Lanjut, di sini untuk saya sendiri, Siti Wahyuni akan mempresentasikan use case diagram dan use case skenario-nya. Di sini kami mendapatkan 3 aplikasi atau sistem di perusahaan tersebut, yaitu ada HRD yang pertama, Human Resource Development. Di sini use case pertamanya yaitu ada beberapa aktor, yaitu admin HRD, MES, recruiter, karyawan, approval, dan kepala bagian. Di sini ada 3 use case utama, yaitu manajemen absensi, manajemen recruiter, dan manajemen user ID, di mana manajemen absensi ini extend ke approval absensi, lalu manajemen recruiter extend ke approval recruitment, dan manajemen user ID extend ke approval pembuatan user ID. Selanjutnya yaitu ada use case sistem work order, di mana di sini ada karyawan. Untuk aktor pertama ada teknisi, ada manajer, dan admin. Lalu di sini ada 3 use case utama, yaitu manajemen data, laporan, dan manajemen work order. Manajemen data digunakan untuk mengelola data yang diperlukan dalam sistem dan dapat diakses oleh admin serta pihak terkait. Lanjut, laporan berfungsi untuk menampilkan hasil atau rekapitulasi work order yang dapat dipantau oleh admin. Selanjutnya ada manajemen work order, di mana di sini extend ke pengajuan work order, assign worker, dan extend ke finish work order. Di sini melibatkan karyawan, teknisi, manajer, dan admin dalam pengelolaan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada use case system car maintenance. Di sini aktornya yaitu admin dan manajer. Use case utamanya yaitu manajemen data dan laporan. Lalu di sini ada fitur tambahan yaitu pada manajemen data extend ke manajemen transaksi. Manajemen data digunakan oleh admin dan manajer untuk mengelola data yang berkaitan dengan kendaraan maupun kebutuhan pemeliharaan. Lalu manajemen transaksi yang merupakan pengembangan atau extend dari manajemen data
Fitur ini digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh transaksi proses maintenance kendaraan. Lalu ada laporan yang dapat diakses oleh admin dan manajer untuk melihat rekapitulasi data dan transaksi sebagai bahan monitoring serta pengambilan keputusan. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan untuk use case skenario, di mana use case skenario ini ada 15 use case skenario, di mana pertama yaitu ada use case skenario sistem Human Resource Development atau HRD. Yang pertama yaitu ada manajemen absensi. Use case skenario ini menjelaskan proses pencatatan kehadiran karyawan menggunakan perangkat biometrik atau fingerprint yang dikelola oleh admin HRD. Proses mencakup registrasi biometrik, pencatatan harian, dan penanganan kesalahan absensi. Untuk use case name-nya yaitu manajemen absensi. Yang kedua yaitu ada use case skenario approval absensi. Use case ini merupakan perluasan atau extend dari manajemen absensi atau use case pertama dijalankan ketika terjadi kesalahan absensi seperti lupa check-in atau check-out atau kegagalan mesin biometrik sehingga diperlukan proses koreksi data secara manual oleh admin HRD dengan dukungan MIS. Untuk name-nya yaitu approval absensi. Yang ketiga yaitu ada use case skenario manajemen rekrutmen. Use case ini menjelaskan proses penerimaan karyawan baru mulai dari pengajuan kebutuhan oleh rekruter, verifikasi oleh admin HRD, pengisian data pelamar, pelaksanaan interview, hingga penerbitan NIK bagi yang diterima. Nama use case-nya yaitu manajemen rekrutmen. Selanjutnya ada use case skenario approval recruitment. Use case ini merupakan perluasan dari manajemen rekrutmen atau use case HRD ketiga tadi. Use case ini menjelaskan proses review dan persetujuan berjenjang oleh kepala bagian terhadap hasil seleksi pelamar, mulai dari approval atasan langsung hingga kepala departemen, sebelum NIK dapat diterbitkan oleh admin HRD. Untuk nama use case-nya yaitu approval recruitment. Selanjutnya ada use case skenario manajemen user ID, di mana use case ini menjelaskan proses pengajuan, verifikasi, pembuatan, dan pengelolaan user ID bagi karyawan PT Meprofarm. User ID hanya dapat dibuat setelah mendapatkan persetujuan kepala bagian melalui use case HRD 6. Setelah user ID dibuat oleh MIS, sistem mengirimkan informasi akses kepada karyawan melalui email. Selanjutnya, yaitu ada use case skenario approval pembuatan user ID. Use case ini merupakan perluasan dari manajemen user ID atau use case skenario 5 kepada kepala bagian berperan sebagai approval yang mereview dan memberikan keputusan atas pengajuan user ID yang diajukan oleh karyawan sebelum MIS memproses pembuatan akun. Use case name-nya yaitu approval pembuatan user ID. Lanjut yaitu pada aplikasi atau sistem kedua yaitu work order. Yang pertama di sini ada use case skenario manajemen data. Use case ini menjelaskan proses pengelolaan data master dalam work order system, mencakup data karyawan, teknisi, kategori pekerjaan, dan aset. Admin sebagai aktor utama dapat menambah, mengubah, dan menghapus data, sementara manajer dan karyawan dapat mengakses data sesuai kewenangan. Untuk use case name-nya yaitu manajemen data. Selanjutnya yaitu ada use case skenario laporan. Use case ini menjelaskan proses pembuatan, penampilan, dan pemenuhan laporan work order dalam sistem. Laporan mencakup rekapitulasi work order berdasarkan status, periode waktu, teknis yang ditugaskan, dan kategori pekerjaan. Use case name-nya yaitu laporan. Yang ketiga, untuk use case skenario work order yaitu manajemen work order, di mana use case ini adalah inti dari work order system yang mengelola siklus hidup work order dari awal hingga akhir. Use case ini diperluas oleh 3 use case, yaitu pengajuan work order, finish work order, dan assign worker. Use case name-nya yaitu manajemen work order. Lalu keempat yaitu ada pengajuan work order, di mana use case ini merupakan perluasan dari manajemen work order atau use case skenario ketiga, menjelaskan proses pengajuan work order baru oleh karyawan atau manajer, termasuk pengisian detail pekerjaan, kategori, dan prioritas. Untuk use case name-nya yaitu pengajuan work order. Lalu ada use case skenario kelima, yaitu finish work order. Use case ini merupakan perluasan dari manajemen work order atau use case skenario ketiga.
Use case ini menjelaskan proses penyelesaian work order oleh teknisi, termasuk pengisian laporan hasil pekerjaan, dokumentasi foto, dan konfirmasi penyelesaian kepada admin. Lalu ada use case skenario ke-6, yaitu side worker. Use case ini merupakan perluasan dari manajemen work order. Use case ini menjelaskan proses penugasan teknisi oleh admin ke work order yang berstatus pending, sehingga work order dapat segera dikerjakan di lapangan. Lalu, aplikasi atau sistem terakhir yaitu ada car maintenance, di mana untuk use case pertamanya yaitu manajemen kendaraan. Use case ini menjelaskan proses pencatatan dan pengelolaan data kendaraan operasional pada car maintenance system, meliputi penambahan kendaraan baru, perubahan data, penghapusan, serta melihat daftar kendaraan yang terdaftar. Untuk use case sendiri yaitu manajemen kendaraan. Primary aktornya yaitu admin. Selanjutnya ada use case skenario kedua, yaitu manajemen transaksi, di mana use case ini merupakan peluasan atau extend dari manajemen kendaraan atau use case skenario pertama. Menjelaskan proses pencatatan transaksi, servis, atau perawatan kendaraan termasuk jenis perawatan, suku cadang yang digunakan, biaya, tanggal, dan mekanik yang menangani. Untuk primary actor-nya yaitu admin. Lalu selanjutnya ada use case skenario ketiga atau laporan. Use case ini menjelaskan proses pembuatan dan pengambilan laporan pada car maintenance system. Admin dapat membuat laporan data kendaraan dan transaksi perawatan, sedangkan manajer dapat melihat dan meninjau laporan tersebut untuk keperluan evaluasi dan pengambilan keputusan. Untuk use case name-nya yaitu laporan, untuk primary actor-nya yaitu admin dan manager. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah activity diagram untuk sistem Departemen HRD, yaitu aplikasi absensi. Untuk activity diagram yang pertama yaitu pendaftaran biometrik absensi, yang mana dimulai dari karyawan. Untuk karyawan yang mencoba melakukan pendaftaran biometrik, kemudian HRD menentukan tempat kerja dari karyawan. Selanjutnya, karyawan mendatangi tempat mesin absensi di titik kerja, lalu mendaftarkan biometrik pada mesin absensi. Selanjutnya, data biometrik dikirim ke mesin absensi untuk disimpan. Kemudian aktivitas selesai. Selanjutnya untuk proses absensi dimulai dari karyawan. Karyawan mendatangi mesin absensi, kemudian memilih absensi untuk masuk atau pulang. Selanjutnya melakukan scan biometrik. Lalu mesin absensi menangkap data biometrik lalu mencocokkan data. Jika data biometrik tidak cocok, maka akan menampilkan pesan error untuk karyawan. Selanjutnya karyawan akan melakukan scan biometrik ulang. Lalu jika data biometrik cocok, maka mesin absensi akan mencatat waktu absensi, kemudian menerima data. Kemudian aplikasi absensi akan menerima data dan memvalidasi jadwal kerja, apakah tepat waktu atau tidak. Jika tepat waktu akan dicatat tepat waktu, lalu jika tidak akan dicatat tidak tepat waktu. Kemudian aplikasi absensi akan menyimpan data absensi, kemudian mesin absensi akan menampilkan absensi berhasil. Selanjutnya adalah activity diagram untuk koreksi kesalahan absensi. Dimulai dari karyawan yang menyadari kesalahan absensi, kemudian menghubungi HRD, lalu HRD menerima laporan, lalu menghubungi MIS untuk menghubungi adanya kesalahan absensi, lalu MIS menerima permintaan pengecekan absensi, lalu membuka aplikasi absensi untuk mencari data, lalu aplikasi absensi akan menampilkan data absensi, lalu MIS akan memverifikasi data. Jika terbukti salah, ya maka MIS akan melakukan koreksi data yang salah, lalu di aplikasi absensi akan memperbaharui data absensi. Selanjutnya, data absensi yang sudah diperbaharui akan ditampilkan pada MIS, lalu MIS akan konfirmasi ke HRD, lalu HRD akan konfirmasi ke karyawan, lalu karyawan menerima informasi bahwa data absensi sudah diperbaiki. Lalu jika pengecekan data absensi ternyata data absensi tidak terbukti salah, maka MIS akan mengirimkan informasi ke HRD untuk tidak adanya kesalahan pada data absensi. Lalu HRD akan memberikan informasi tersebut ke karyawan, lalu karyawan menerima informasi. Selanjutnya aktivitas selesai. Selanjutnya adalah sistem Departemen HRD, namun untuk aplikasi rekrutmen. Yang pertama ada aktivitas direct link. Di sini rekruter klik buat link pelamar pada aplikasi rekrutmen, lalu mengisi email, nama, dan posisi lowongan, lalu klik kirim link. Lalu rekrutmen sistem akan membuat link unik, lalu mengirim link tersebut ke email pelamar. Lalu data pelamar di sistem akan dibuat menjadi requested. Lalu recruiter melihat data pelamar sudah requested. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya adalah aktivitas ketika pelamar isi data lamaran.
pelamar membuka link dari email, kemudian rekrutmen sistem akan menampilkan form untuk isi data pelamar, lalu pelamar mengisi data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, lalu klik submit form. Selanjutnya, aplikasi akan update status pelamar menjadi submitted, kemudian kirim email konfirmasi. Selanjutnya, pelamar menerima email konfirmasi. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya untuk aktivitas proses interview, HRD akan membuka menu data pelamar, lalu aplikasi akan menampilkan halaman data pelamar, lalu HRD klik interview pada pelamar yang dipilih, lalu isi tanggal, jam, lokasi, dan catatan interview. Selanjutnya, klik submit jadwal interview. Lalu aplikasi akan update status pelamar menjadi interview. Selanjutnya mengirim notifikasi email ke pelamar. Lalu pelamar akan menerima notifikasi interview, lalu menghadiri interview. Selanjutnya, HRD akan melakukan interview bersama pelamar, lalu menyatakan apakah pelamar tersebut lulus atau tidak. Jika lulus, akan di statusnya akan berubah menjadi pass. Lalu jika gagal, maka akan menjadi failed. Lalu rekrutmen sistem atau aplikasi akan update status pelamar sesuai dengan hasil interview. Selanjutnya, akan mengirim notifikasi email kepada selanjutnya aplikasi akan mengirim email status pelamar kepada rekruter. Selanjutnya adalah aktivitas untuk mengisi form penerimaan karyawan. Rekruter menerima email form, lalu klik link form yang dikirim melalui email. Lalu aplikasi menampilkan form penerimaan karyawan, lalu rekruter mengisi cover job, lalu mengisi pengalaman kerja, dan klik submit form. Selanjutnya, sistem akan update status pelamar menjadi in progress, lalu mengirim notifikasi email ke approver. Lalu rekruter melihat status pelamar sudah menjadi in progress. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya adalah aktivitas approval berjenjang. Rekrutmen sistem akan menentukan jenjang approval, lalu mengirim notifikasi approval ke approver. Selanjutnya, approver menerima notifikasi approval, lalu membuka link approval, menampilkan halaman approval oleh sistem, lalu approval akan melihat atau mereview data pelamar. Jika di-approve, maka submit keputusan menjadi approve, jika tidak, maka akan menjadi reject. Kemudian update status pelamar, selanjutnya apakah akan dicek apakah ada jenjang berikutnya untuk approval atau tidak. Maka jika ada jenjang berikutnya, maka akan mengulangi proses untuk ke approver selanjutnya. Jika tidak, maka status akhirnya bisa approve dan reject. Jika approve, maka kirim notifikasi email ke HRD untuk final approve. Selanjutnya, jika reject, maka akan mengirim notifikasi email ke rekruter bahwa rekrutmen atau orang yang sedang direkrut tersebut gagal. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya adalah aktivitas untuk HRD final approve. HRD menerima email notifikasi untuk final approve, kemudian membuka link final approve, lalu sistem atau aplikasi menampilkan halaman final approve, lalu HRD mereview kelengkapan data, dan juga menentukan status untuk final approve-nya. Di final approve ada statusnya itu approve dan tolak. Lalu jika approve, maka sistem akan membuat nomor induk karyawan atau NIK, lalu update status pelamar menjadi approve. Jika hasilnya tolak, maka proses rekrutmen selesai. Atau HRD meminta revisi, maka aktivitas rekrutmen selesai. Selanjutnya, di sistem Departemen HRD untuk pengajuan user ID. Karyawan yang membutuhkan user ID akan meminta form pengajuan user ID. Lalu sistem akan MIS akan memberikan form pengajuan user ID. Selanjutnya adalah aktivitas untuk pengajuan user ID di sistem Departemen HRD. Pertama-tama, karyawan akan meminta form untuk pengajuan user ID, lalu MIS memberikan form pengajuan user ID. Selanjutnya, karyawan mengisi form pengajuan, lalu memberikan surat form pengajuan kepada kepala bagian untuk approval. Lalu kepala bagian akan menandatangani surat form pengajuan sebagai approval, lalu memberikan surat ke yang bersangkutan. Lalu karyawan akan mengirimkan surat tersebut ke MIS, lalu MIS akan mengecek apakah karyawan tersebut sudah memiliki email atau belum. Jika belum memiliki email, maka akan dibuatkan email untuk user. Jika sudah, maka akan langsung dibuatkan user ID untuk mengakses sistem atau aplikasi yang diajukan. Lalu memberikan data email, user ID, dan password kepada karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, karyawan menerima email, user ID, dan password. Lalu aktivitas selesai. Selanjutnya adalah activity diagram untuk work order system. Yang pertama ada login, yaitu user membuka sistem, kemudian work order system menampilkan halaman login, lalu user mengisi user ID dan password, lalu sistem mengecek status login. Jika gagal, maka akan menampilkan kembali halaman login untuk diisi oleh user. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya adalah input data alat atau jasa. Admin membuka master data alat, lalu sistem menampilkan halaman master data. Selanjutnya admin klik tombol Add,
lalu menentukan jumlah jenis alat atau jasa, lalu menentukan spare part yang dibutuhkan, menentukan divisi yang mengerjakan, mengisi nomor aset, juga menentukan lokasi alat, kemudian klik submit. Selanjutnya, sistem akan menambahkan data alat tersebut ke sistem, lalu menampilkan halaman master data dengan data baru yang sudah diperbarui atau data baru yang sudah diinput. Kemudian untuk aktivitas input data user, admin membuka master data user, lalu menampilkan halaman master user, lalu admin klik tombol add, memasukkan user ID pengguna, menentukan role dari pengguna, lalu konfirmasi data user. Kemudian klik submit, lalu sistem akan menambahkan data user ke sistem dan menampilkan halaman master data user dengan data baru. Selanjutnya adalah edit data alat atau jasa. Admin membuka master data alat, kemudian sistem menampilkan halaman master data, admin klik tombol edit, lalu memilih alat atau jasa. Selanjutnya sistem menampilkan data alat saat ini dengan opsi edit, lalu melakukan edit pada data oleh admin, lalu admin konfirmasi edit data. Selanjutnya sistem akan mengubah data alat atau jasa dengan data yang diinput oleh admin. Selanjutnya menampilkan halaman master data dengan data atau alat jasa yang baru. Kemudian delete data atau alat jasa. Admin membuka master data alat, kemudian sistem menampilkan halaman master data, lalu admin klik tombol delete, lalu memilih alat atau jasa yang akan dihapus. Kemudian konfirmasi hapus data, lalu sistem akan menghapus data alat atau jasa dari sistem, lalu menampilkan halaman master data dengan data alat atau jasa yang baru. Selesai. Kemudian aktivitas pengajuan work order. Karyawan akan membuka halaman pengajuan work order, lalu sistem menampilkan halaman pengajuan work order. Kemudian karyawan memilih jenis work order yang tersedia, menentukan tanggal estimasi selesai, kemudian menambahkan keterangan dari work order, lalu klik submit. Selanjutnya, sistem akan menambahkan data work order ke sistem, lalu mengirim email work order ke karyawan, juga mengirim email notifikasi work order ke atasan untuk approval. Lalu untuk aktivitas work order, approve work order, di sini manajer akan membuka halaman approve work order, lalu sistem menampilkan halaman approve work order, memilih work order yang perlu di-approve oleh manajer, lalu mengubah status work order menjadi pilihan dari manajer. Kemudian manajer konfirmasi perubahan status, lalu sistem akan mengubah status work order yang dipilih, lalu mengirim email tentang perubahan ke karyawan yang mengajukan, lalu mengirim email notifikasi work order baru ke admin. Selanjutnya, untuk aktivitas edit pengajuan work order, karyawan akan membuka halaman list work order, lalu sistem menampilkan halaman list work order, karyawan memilih work order yang tersedia, lalu klik edit pada work order. Lalu sistem akan menampilkan halaman data dengan work order dengan opsi edit. Lalu karyawan akan melakukan perubahan pada data work order, lalu konfirmasi perubahan. Selanjutnya, sistem akan mengubah data work order dan juga mengirim email data work order ke karyawan dan mengirim email data work order yang sudah diedit ke atasan untuk di-approve. Selanjutnya adalah activity diagram untuk assign teknisi work order. Admin akan membuka halaman work order yang diajukan, lalu sistem menampilkan halaman work order yang diajukan. Lalu admin akan memilih work order yang diajukan, lalu klik review pada work order tersebut. Kemudian menentukan tanggal estimasi selesai, menentukan prioritas dari work order, memilih teknisi yang mengerjakan, lalu submit data. Lalu sistem akan mengirim email notifikasi untuk teknisi yang sudah dipilih tentang pekerjaan, lalu menampilkan halaman work order yang diajukan. Kemudian activity diagram untuk mengisi diagnosa work order. Teknisi akan membuka halaman work order yang dikerjakan, lalu sistem akan menampilkan halamannya, lalu teknisi memilih work order, lalu mengisi diagnosa dari work order yang dikerjakan, menambahkan keterangan dari work order, lalu teknisi submit data. Selanjutnya, sistem akan mengubah status work order menjadi on progress, lalu mengirim email work order ke karyawan, dan juga mengirim email work order ke admin untuk finish work order. Selanjutnya adalah activity diagram untuk finish work order. Admin akan membuka halaman work order yang diajukan, lalu menampilkan halaman work order yang diajukan oleh sistem,
Kemudian admin akan memilih work order yang tersedia, lalu melakukan finish work order pada work order yang dipilih. Lalu untuk jenis finishnya ada dua, yaitu finish langsung dan juga finish with exception. Jika finish with exception, maka akan mengisi keterangan atau remarks dari work order tersebut. Lalu admin konfirmasi finish work order, lalu sistem akan mengubah status work order menjadi finish. Lalu sistem mengirim email notifikasi ke requester untuk notifikasi selesai, lalu menampilkan halaman work order yang diajukan. Selanjutnya adalah activity untuk close work order. Karyawan akan membuka halaman list work order, lalu sistem akan menampilkan halaman list work order. Karyawan memilih work order yang sudah finish, lalu memilih close work order. Karyawan akan memilih jenis close. Ada dua jenis close, yaitu close biasa dan juga close with exception. Jika memilih close with exception, maka akan mengisi keterangan atau remarks kenapa ada exception-nya. Lalu karyawan konfirmasi close work order, lalu sistem akan mengubah status work order menjadi close, juga mengirim email ke admin untuk notifikasi selesai. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman list work order untuk karyawan. Kemudian untuk activity diagram laporan work order, dimulai dari admin yang membuka halaman report work order, lalu sistem akan menampilkan halaman report work order, lalu akan ada pilihan untuk ekspor ke Excel atau tidak. Jika tidak, maka akan lihat laporan tersebut di sistem saja. Kemudian jika iya untuk klik report export Excel, maka sistem akan membuat laporan dalam bentuk Excel. Selanjutnya membuat link untuk download laporan. Kemudian admin akan klik lihat hasil. Selanjutnya sistem akan otomatis mengunduh file Excel tersebut ke perangkat admin. Selanjutnya adalah activity diagram untuk sistem car maintenance. Yang pertama ada activity diagram untuk login yang dimulai dari user. User akan membuka sistem, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Lalu user akan mengisi user ID dan password. Lalu sistem akan mengecek status login dari user tersebut. Jika gagal, akan menampilkan halaman login kembali. Jika berhasil, maka akan menampilkan halaman master dari car maintenance system. Selanjutnya adalah activity diagram untuk tambah data kendaraan. Admin akan membuka halaman master system, kemudian sistem akan menampilkan halamannya. Lalu admin mengisi data nomor polisi atau keterangan khusus, mengisi pemegang kendaraan, memilih jenis kendaraan, memilih lokasi kendaraan, lalu klik tombol add. Setelah itu, sistem akan menambahkan data kendaraan tersebut ke sistem dan menampilkan halaman dengan data terbaru. Selanjutnya adalah activity diagram untuk mutasi kendaraan. Dimulai dengan admin yang membuka halaman master, lalu sistem akan menampilkan halaman master. Selanjutnya, admin akan memilih kendaraan, lalu mengklik tombol mutasi kendaraan. Selanjutnya mengisi NIK, nomor induk karyawan dari pemegang mobil baru, mengisi tanggal mulai karyawan memegang kendaraan, lalu mengisi keterangan alasan mutasi kendaraan. Selanjutnya, klik konfirmasi mutasi kendaraan. Selanjutnya, sistem akan memperbaharui data mutasi kendaraan dan menampilkan halaman master dengan data baru. Kemudian untuk detail mutasi aktivitas. Kemudian untuk activity diagram detail mutasi kendaraan. Admin membuka halaman master, lalu sistem akan menampilkan halaman master, lalu admin memilih kendaraan, lalu klik tombol detail mutasi kendaraan. Maka sistem akan menampilkan data riwayat mutasi kendaraan dari awal sampai ke data yang terbaru. Kemudian untuk activity diagram cari data kendaraan, admin akan membuka halaman master, lalu sistem akan menampilkan halaman master. Selanjutnya, admin akan mengisi data nomor polisi atau pemegang kendaraan, lalu klik tombol cari. Maka sistem akan menampilkan data kendaraan yang ditemukan. Selanjutnya adalah activity diagram untuk edit data kendaraan. Admin akan membuka halaman master, lalu maintenance system akan menampilkan halaman master. Selanjutnya, admin memilih kendaraan, lalu klik tombol edit. Setelah klik tombol edit, admin akan mengisi data
kendaraan yang baru, lalu klik konfirmasi perubahan, maka sistem akan memperbaharui data perubahan, lalu menampilkan halaman master dengan data yang terbaru. Selanjutnya adalah activity diagram untuk hapus data kendaraan. Admin akan membuka halaman master, lalu sistem akan menampilkan halaman master, lalu admin memilih kendaraan, lalu klik tombol delete. Lalu konfirmasi menghapus kendaraan, maka sistem akan memperbaharui data kendaraan di sistem, yaitu di menghapusnya, lalu menampilkan halaman master dengan data yang terbaru. Selanjutnya adalah activity diagram untuk menu STNK. Admin akan membuka halaman master, lalu sistem akan menampilkan halaman master. Selanjutnya admin akan memilih kendaraan dan mengklik tombol STNK. Maka sistem akan menampilkan data STNK dari semua kendaraan terbaru. Kemudian untuk activity diagram service, dimulai dari admin yang membuka halaman master, kemudian sistem yang menampilkan halaman master, admin memilih kendaraan, lalu klik tombol service, mengisi tanggal servis, mengisi tempat perbaikan, mengisi detail servis pada kendaraan, mengisi detail dan biaya servis pada kendaraan, lalu konfirmasi servis kendaraan. Maka sistem akan menambahkan data servis tersebut pada kendaraan yang terpilih. Kemudian menampilkan ulang halaman master. Kemudian untuk activity diagram, cari data transaksi kendaraan. Admin akan membuka halaman transaksi sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman transaksi sistem, lalu admin mengisi tanggal transaksi awal dan mengisi tanggal akhir pencarian transaksi. Kemudian admin mengisi nomor polisi kendaraan, lalu klik cari. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data transaksi kendaraan yang ditemukan. Untuk activity detail transaksi kendaraan, admin pertama-tama akan membuka halaman transaksi sistem, lalu sistem akan menampilkan halamannya, lalu admin memilih kendaraan, lalu klik tombol detail transaksi, maka sistem akan menampilkan data transaksi dari kendaraan tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian laporan transaksi per kendaraan, admin akan membuka halaman transaksi, kemudian sistem menampilkan halamannya, lalu admin klik tombol generate detail transaksi, lalu memilih transaksi per kendaraan, lalu memilih kendaraan yang akan dibuat detail transaksinya, lalu mengisi periode laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu klik konfirmasi pembuatan laporan. Maka sistem akan membuat laporan transaksi untuk kendaraan yang terpilih, lalu admin akan klik hasil untuk menampilkan file laporan yang sudah dibuat oleh sistem. Sistem kemudian akan menampilkan file laporan tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram untuk laporan transaksi semua kendaraan. Admin akan membuka halaman transaksi sistem, lalu sistem menampilkan halamannya, lalu admin klik tombol generate detail transaksi, lalu memilih opsi transaksi semua kendaraan. Lalu admin akan mengisi periode laporan, lalu klik konfirmasi pembuatan laporan. Maka sistem akan membuat laporan transaksi, lalu admin klik lihat hasil untuk melihat hasil laporannya, lalu sistem akan menampilkan file laporan yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk activity diagram untuk melihat laporan absensi driver. Admin akan membuka halaman transaksi sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman transaksi. Selanjutnya admin akan klik tombol generate detail transaksi, lalu memilih opsi absensi driver, lalu memasukkan nomor induk karyawan dari driver yang akan dibuat laporannya, lalu mengisi periode laporan, lalu klik konfirmasi pembuatan laporan. Maka sistem akan membuat laporan, lalu admin akan klik lihat hasil untuk melihat hasil laporannya, lalu sistem akan menampilkan file laporan yang sudah dibuat. Aktivitas selesai. Mungkin sekian untuk activity diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait sequence diagram pada car management system. Untuk master kendaraan, di sini sequence diagram dari mutasi kendaraan. Admin pilih kendaraan, isi NIK pemegang baru, tanggal mulai, dan keterangan. Lalu sistem memperbarui data mutasi kendaraan. Untuk bagian sequence diagram servis, admin pilih kendaraan, isi tanggal servis, tempat perbaikan, detail, dan biaya. Lalu sistem menambahkan data servis kendaraan. Untuk sequence diagram STNK, admin pilih kendaraan, klik tombol STNK, lalu sistem menampilkan data STNK semua kendaraan. Selanjutnya, pada sequence diagram tambah kendaraan,
admin isi nomor polisi, pemegang, jenis, dan lokasi kendaraan. Lalu sistem menambahkan data kendaraan baru. Selanjutnya, pada bagian edit data kendaraan. Admin pilih kendaraan, isi data baru, lalu sistem memperbarui data kendaraan. Lalu, pada bagian detail mutasi kendaraan. Admin pilih kendaraan, klik tombol detail mutasi, lalu sistem menampilkan riwayat mutasi kendaraan. Selanjutnya, pada bagian cari data kendaraan, admin isi nomor polisi atau nama pemegang, lalu sistem menampilkan data kendaraan yang ditemukan. Selanjutnya, pada bagian sequence hapus data kendaraan, admin pilih kendaraan, klik tombol delete, lalu sistem menghapus data kendaraan. Dan yang terakhir, pada bagian sequence diagram login, user isi user ID dan password. Lalu sistem menampilkan halaman login gagal atau halaman master berhasil. Selanjutnya, pada bagian transaksi kendaraan. Pada bagian sequence diagram cari data transaksi, di sini admin isi tanggal awal, tanggal akhir, dan nomor polisi. Lalu sistem menampilkan data transaksi kendaraan. Selanjutnya, pada bagian laporan transaksi semua kendaraan. Di sini admin pilih opsi semua kendaraan, isi periode laporan, lalu sistem menampilkan file laporan transaksi. Selanjutnya, pada bagian laporan transaksi per kendaraan. Di sini admin pilih kendaraan, isi periode halaman, lalu sistem menampilkan file isi laporan transaksi. Selanjutnya, pada laporan absensi driver. Di sini admin isi nomor induk karyawan, isi periode laporan, lalu sistem menampilkan file laporan absensi. Dan yang terakhir, detail transaksi kendaraan. Admin pilih kendaraan, klik tombol detail transaksi, lalu sistem menampilkan data transaksi kendaraan. Selanjutnya, pada bagian sistem HRD. Di sini, saya akan menjelaskan aplikasi absensi terlebih dahulu. Pada bagian koreksi kesalahan absensi. Di sini karyawan lapor ke HRD, HRD minta ke MIS mengecek, lalu MIS memperbaiki data jika salah atau mengkonfirmasi tidak ada kesalahan jika benar, lalu HRD menginformasikan ke karyawan. Di sini untuk proses absensi, karyawan scan biometrik di mesin absensi, lalu sistem mencatat waktu validasi jadwal kerja dan menampilkan notifikasi absensi berhasil. Dan yang terakhir, pendaftaran biometrik absensi. Di sini karyawan mendatangi mesin absensi di titik kerja yang ditentukan HRD mendaftarkan biometrik, lalu mesin menyimpan data biometrik. Selanjutnya, pada sistem HRD, bagian aplikasi recruitment. Yang pertama, bagian approval berjenjang. Approver review data pelamar, submit keputusan approval project. Lalu, di sini sistem mengubah status pelamar dan mengirim notifikasi terkait. Selanjutnya, untuk bagian generate link recruitment, di sini recruiter isi email, nama, dan posisi pelamar. Lalu sistem mengirim link ke pelamar dan mengubah status menjadi requested. Selanjutnya, pada bagian HRD final approve,
HRD review kelengkapan data, tentukan status akhir. Lalu sistem generate NIK jika approved atau diterima, dan mengkonfirmasi proses selesai. Selanjutnya, pelamar isi data. Sequence pelamar isi data di sini, pelamar isi data pribadi, pendidikan, dan pengalaman kerja. Lalu sistem mengubah status menjadi submitted. Untuk sequence diagram, mengisi formulir penerimaan karyawan. Di sini recruiter isi cup job dan pengalaman kerja. Lalu sistem mengubah status menjadi in progress dan mengirim notifikasi ke approver. Selanjutnya pada bagian proses interview. Di sini HRD dijadwalkan interview, catat hasil passed atau failed, lalu sistem mengubah status pelamar dan mengirim notifikasi ke recruiter. Lalu saya akan menjelaskan pengajuan user ID pada bagian sistem HRD. Di sini karyawan isi form pengajuan, minta approval kerja approval kepala bagian, lalu MES membuat email dan user ID, lalu memberikan data akun ke karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian work order. Di sini sequence diagram bagian assign teknisi work order. Admin tentukan estimasi selesai, prioritas, dan teknisi. Lalu sistem mengirim notifikasi ke teknisi. Ini bagian terakhir nih. Lalu ada bagian close work order atau WO. Di sini karyawan pilih close atau close with exception. Lalu sistem mengubah status menjadi close atau mengirim notifikasi ke admin. Selanjutnya pada bagian delete data atau alat jasa WO. Di sini admin pilih data, konfirmasi hapus. Lalu sistem menghapus data alat atau jasa. Selanjutnya pada bagian edit data atau jasa. Admin pilih data, ubah isinya, lalu sistem memperbarui data alat atau jasa. Untuk selanjutnya, edit pengajuan PO. Di sini karyawan ubah data WO, lalu sistem memperbarui data dan mengirim notifikasi ke karyawan serta atasan. Selanjutnya pada bagian finish work order. Di sini admin pilih finish atau finish with exception. Lalu sistem mengubah status menjadi finish dan mengirim notifikasi ke requester. Selanjutnya pada bagian input data atau jasa. Di sini admin isi jenis data, spare part, divisi, nomor aset, dan lokasi. Lalu sistem menambah data atau alat jasa baru. Selanjutnya pada bagian input data user. Di sini admin isi user ID dan role, lalu sistem menambahkan data user baru. Selanjutnya pada bagian laporan work order. Di sini admin pilih jenis laporan, dilihat langsung atau export Excel.
Lalu sistem menampilkan atau mengunduh file laporan. Selanjutnya pada bagian login. Di sini user isi user ID dan password. Lalu sistem menampilkan halaman login gagal atau dashboard berhasil. Lalu di sini pada bagian mengisi diagnosa WO. Nah, di sini teknisi isi diagnosa dan keterangan. Lalu sistem mengubah status menjadi on progress dan mengirim notifikasi ke karyawan serta admin. Selanjutnya pada bagian pengajuan WO. Di sini karyawan pilih jenis WO, isi estimasi selesai, dan keterangan. Lalu sistem menambahkan data WO dan mengirim notifikasi ke karyawan serta atasan. Selanjutnya pada bagian approve WO. Di sini manajer pilih WO, ubah status, lalu sistem mengirim notifikasi ke karyawan, pengaju, dan admin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk ketiga sistem, Car Management System, HRD, dan Work Order saling terintegrasi mendukung operasional perusahaan, pengelolaan kendaraan, pengelolaan SDM, dan pengelolaan permintaan perbaikan aset dengan alur approval yang terstruktur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan kelas diagram yang telah kami analisis dari ketiga sistem yang diberikan, yaitu HRD, Work Order, dan Car Maintenance System. Nah, yang pertama yaitu ada sistem HRD. Sistem HRD mencakup 3 proses utama, yaitu presensi atau absensi karyawan, pengajuan user ID, dan proses rekrutmen karyawan baru. Untuk struktur pengguna terbagi menjadi 5 peran. Tapi sebelumnya terdapat kelas abstrak pengguna dengan atribut ID pengguna, username, dan password dengan metode login. Nah, untuk penurunan 5 peran itu, yang pertama yaitu ada admin HRD. Admin HRD berperan memberikan persetujuan akhir pada proses rekrutmen melalui final approval rekrutmen. Lalu yang kedua yaitu ada MIS. MIS berperan mengoreksi data absensi, membuat user ID, dan mengenerate email karyawan. Lalu yang ketiga yaitu ada approval. Approval berperan meninjau pelamar dan mengirimkan keputusan seleksi. Lalu selanjutnya yaitu ada recruiter. Recruiter berperan membuat link pendaftaran pelamar dan mengisi form penerimaan karyawan. Nah, yang terakhir yaitu ada kepala bagian. Kepala bagian berperan menyetujui pengajuan user ID karyawan di bagiannya. Nah, selain itu ada kelas karyawan yang menyimpan data NIK, nama, jabatan, email kerja dengan kemampuan melaporkan kesalahan absensi dan mengajukan user ID. Lalu untuk alur absensi, di sini karyawan melakukan banyak absensi setiap harinya, dan setiap absensi diverifikasi menggunakan satu data biometrik. Setiap biometrik direkam pada satu mesin absensi. Lalu di sini MIS berperan mengoreksi data absensi jika ditemukan kesalahan yang dilaporkan karyawan. Lalu selanjutnya alur pengajuan user ID. Untuk alur pengajuan user ID ini, karyawan mengajukan pengajuan user ID yang kemudian disetujui oleh kepala bagian. Lalu MIS berperan membuat user akun karyawan, dan setiap pengajuan user ID yang disetujui akan menghasilkan tepat satu user akun. Lalu untuk alur rekrutmen, di sini melibatkan kelas pelamar dan rekrutmen. Yang pertama yaitu recruiter membuat data rekrutmen, yaitu lowongan dengan atribut posisi lowongan, link unik, jenjang approval, dan status proses. Lalu satu pelamar melamar melalui satu proses rekrutmen tertentu. Lalu approval membuat persetujuan tahap awal, sedangkan admin HRD memberikan persetujuan akhir atau final approve terhadap rekrutmen. Setiap rekrutmen dapat memiliki banyak jadwal interview. Jika proses rekrutmen berhasil, satu rekrutmen akan menghasilkan satu data karyawan baru. Inilah yang menjadi penghubung antara modul rekrutmen dan modul kepegawaian di sistem HRD.
Lalu lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem work order. Untuk sistem work order ini adalah kelas diagram untuk modul work order. Modul ini mengatur alur pengajuan, persetujuan, penugasan, hingga penyelesaian pekerjaan perbaikan atau perawatan alat. Untuk struktur aturnya, sistem ini memiliki satu kelas abstrak bernama pengguna yang menyimpan atribut umum seperti ID pengguna, username, dan password, dan metode login. Dari kelas abstrak ini diturunkan menjadi 3 peran pengguna melalui relasi inheritance atau generalisasi. Nah, untuk kelas yang pertama yaitu ada admin. Admin berperan menugaskan teknisi, menyelesaikan work order, dan membuat laporan. Lalu yang kedua yaitu ada manajer. Manajer berperan menyetujui pengajuan work order melalui metode approve work order. Lalu yang terakhir yaitu ada teknisi. Teknisi mengisi hasil diagnosa pekerjaan melalui metode isi diagnosa. Selain itu ada kelas karyawan. Yang berperan sebagai pihak yang mengajukan work order dengan metode ajukan work order dan close work order. Nah, kelas inti di sistem ini yaitu close work order ini, yang menyimpan seluruh siklus hidup permintaan pekerjaan seperti ID WO, jenis work order, tanggal estimasi selesai, lalu prioritas, status WO, diagnosa, dan keterangan. Metode-metode di dalamnya ajukan, approve, assign teknisi, isi diagnosa, finish, close, lalu edit. Lalu terdapat kelas pendukung seperti alat jasa. Alat jasa berperan sebagai data alat atau jasa yang digunakan dalam work order, termasuk spare part, divisi, nomor aset, lokasi alat, dan yang lainnya. Lalu juga ada user WO. User WO mengatur relasi pengguna dengan role tertentu dalam konteks work order. Lalu juga ada laporan work order yang merekap data work order menjadi laporan periodik dengan metode generate dan export. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana kelas-kelas ini saling terhubung. Yang pertama, satu work order diajukan oleh satu karyawan, namun satu karyawan dapat mengajukan banyak work order. Lalu satu work order dikerjakan oleh 0 atau 1 teknisi, karena ada kemungkinan work order belum ditugaskan ke teknisi manapun. Lalu berikutnya, satu work order menggunakan satu alat jasa tertentu, dan manajer memiliki relasi satu ke banyak dengan work order untuk proses approve, sedangkan admin memiliki relasi satu ke banyak untuk proses assign dan finish. Admin juga mengelola alat jasa dan user WO serta mengenerate laporan work order untuk proses laporan work order yang mereka banyak data work order. Dengan struktur ini dapat disimpulkan bahwa alur kerja work order dimulai dari karyawan. Karyawan mengajukan, manajer menyetujui, lalu admin menugaskan teknisi, dan teknisi mengisi diagnosa, dan akhirnya admin atau karyawan menutup work order tersebut. Lalu untuk sistem yang terakhir yaitu sistem CMS atau Car Maintenance System. Untuk diagram yang terakhir ini menjelaskan sistem pengelolaan data kendaraan operasional perusahaan, mulai dari data kendaraan, mutasi, servis, STNK, hingga pelaporan. Kembali kita memiliki kelas abstrak pengguna dengan induk. Lalu di sini ada 2 turunan, yaitu admin dan manajer. Untuk admin berperan mengelola data kendaraan secara penuh, seperti mencari kendaraan, tambah data kendaraan, edit data kendaraan, dan hapus data kendaraan. Lalu untuk manajer di sini berperan melihat laporan terkait kendaraan melalui metode lihat laporan. Lalu kelas inti di sini yaitu kendaraan. Nah, untuk kelas kendaraan ini satu kendaraan memiliki satu jenis kendaraan. Lalu satu kendaraan berada di satu lokasi kendaraan. Lalu satu kendaraan dapat banyak riwayat mutasi kendaraan. Lalu satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat servis kendaraan. Dan yang selanjutnya, satu kendaraan memiliki satu STNK. Lalu yang terakhir, satu kendaraan dapat memiliki banyak transaksi kendaraan. Misalnya peminjaman atau penggunaan kendaraan dengan periode tertentu. Nah, untuk mutasi kendaraan menyimpan data NIK pemegang baru.
tanggal mulai, ID mutasi, dan keterangan dengan metode mutasi kendaraan dan get riwayat mutasi. Setiap mutasi kendaraan terhubung ke satu karyawan sebagai pemegang kendaraan tersebut, sehingga riwayat perpindahan tanggung jawab kendaraan antar karyawan dapat dicatat dengan baik. Lalu ke kelas laporan. Kelas laporan di sini menggunakan kelas abstrak laporan dengan atribut ID laporan dan periode serta metode generate laporan dan lihat hasil. Dari kelas abstrak ini diturunkan dua jenis laporan spesifik. Yang pertama yaitu ada laporan absensi driver yang merekap absensi karyawan yang bertugas sebagai driver terhubung ke satu dengan kelas karyawan. Lalu yang kedua adalah laporan transaksi kendaraan. Laporan transaksi kendaraan ini berperan merekap data dari banyak transaksi kendaraan dengan metode tambahan pilih opsi untuk memilih parameter laporan. Baik admin maupun manajer memiliki hak akses ke kelas laporan ini, meskipun dengan kebutuhan yang berbeda. Admin lebih pada pengelolaan data, sedangkan manajer lebih pada pemantauan hasil laporan untuk audit per bulan. Sebagai rangkuman, ketiga kelas diagram ini memiliki pola desain yang konsisten. Setiap sistem memiliki kelas abstrak pengguna sebagai induk dari berbagai peran, kelas inti yang menjadi objek transaksi utama, serta kelas-kelas pendukung yang saling berelasi untuk mencatat riwayat dan menghasilkan laporan. Sekian kelas diagram yang dapat saya jelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan usulan saran perbaikan. Di sini saya menganalisis sistem car maintenance system. Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap 3 sistem yang telah dikaji pada tahap sebelumnya itu, untuk penelitian ini, untuk usulan ini, usulan saran perbaikan ini, saya memfokuskan usulan saran perbaikan pada car maintenance system. Pemilihan sistem tersebut berdasarkan pada hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa car maintenance system memiliki proses bisnis yang paling representatif untuk dilakukan penyempurnaan berdasarkan prinsip Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Selain itu, sistem ini memiliki keterkaitan yang kuat antara diagram UML sehingga setiap perubahan yang diusulkan dapat ditelusuri atau trackable mulai dari kebutuhan fungsional hingga rancangan struktur kelas. Tujuan utama dari usulan saran perbaikan ini bukan untuk merancang ulang sistem secara keseluruhan, melainkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan yang telah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan sistem, meningkatkan kualitas dokumentasi UML, serta memperkuat konsistensi agar antar diagram. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan hanya difokuskan pada bagian-bagian yang benar-benar memerlukan penyempurnaan tanpa mengubah proses bisnis, terutama car maintenance system. Proses penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Sehingga setiap perubahan yang dilakukan pada satu diagram memiliki keterkaitan yang jelas dengan diagram lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh model UML tetap konsisten, mudah dipahami, serta mampu menggambarkan perilaku sistem lebih lengkap dengan prinsip OOAD. Kemudian di sini ada permasalahan sistem berjalan, dampak, kemudian usulan perbaikannya. Pertama, di situ tuh pertama proses pada permasalahan sistem berjalan, proses validasi data kendaraan dan transaksi belum dimodelkan secara eksplisit pada use case diagram. Dampaknya, kebutuhan validasi hanya dipahami pada tahap implementasi sehingga dokumentasi di UML belum menggambarkan proses tersebut secara jelas. Menambahkan use case validasi data yang digunakan oleh manajemen kendaraan dan manajemen transaksi melalui relasi. Untuk kedua, itu use case skenario belum menjelaskan proses validasi data sebelum penyimpanan dilakukan. Alur sistem belum untuk dampaknya, alur sistem belum menunjukkan bagaimana sistem memeriksa kelengkapan dan kebenaran data sebelum disimpan. Untuk usulan perbaikan, menambahkan use case skenario validasi data yang menjelaskan
proses pemeriksaan, kelengkapannya, kelengkapan data, format data, keunikan nomor polisi, serta validasi transaksi sebelum penyimpanan. Yang ketiga itu tuh untuk permasalahan sistem berjalan, activity diagram tambah data kendaraan belum menggambarkan proses validasi sebelum data disimpan. Untuk dampaknya, sistem langsung menyimpan data tanpa adanya representasi proses pemeriksaan data pada model UML. Untuk usulan perbaikan, menambahkan aktivitas validasi data kendaraan beserta decision note data valid sebelum proses kendaraan sebelum proses penyimpanan data kendaraan. Yang keempat itu ada activity diagram edit data kendaraan belum menggambarkan proses validasi sebelum pembaruan data dilakukan. Untuk dampaknya, perubahan data kendaraan belum memiliki mekanisme validasi itu terdokumentasi pada alur aktivitas. Untuk usulan perbaikannya itu menambahkan aktivitas memvalidasi data kendaraan sebelum proses pembaruan data sehingga hanya data yang valid yang dapat diperbarui. Yang kelima ada sequence diagram belum menunjukkan proses pemanggilan fungsi validasi sebelum data disimpan atau diperbarui. Untuk dampaknya, interaksi antar objek belum sepenuhnya mempresentasikan proses validasi yang terjadi pada sistem. Untuk usulan perbaikannya itu menambahkan aktivitas validasi data kendaraan sebelum proses pembaruan data sehingga hanya data yang valid yang dapat diperbarui. Untuk sequence diagram belum menunjukkan. Untuk yang kelima, sequence diagram belum menunjukkan proses pemanggilan fungsi validasi sebelum data disimpan atau diperbarui. Untuk dampaknya, interaksi antar objek belum sepenuhnya mempresentasikan proses validasi yang terjadi pada sistem. Untuk usulan perbaikan itu menambahkan pemanggilan operasi validate data pada controller sebelum proses save data maupun update data dijalankan. Untuk yang keenam itu kelas diagram. Untuk kelas diagram belum memiliki operasi yang mempresentasikan proses validasi data kendaraan. Untuk dampaknya, tanggung jawab validasi belum tergambar pada level perencanaan kelas sehingga kurang konsisten dengan use case dan sequence diagram. Untuk usulan perbaikannya, menambahkan operasi validasi validate data boolean pada kelas kendaraan tanpa mengubah struktur utama kelas diagram. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.